Tren teknologi virtual reality memang menjadi pembahasan hangat saat ini. Sudah tak asing lagi bagi kita untuk mendengar nama Samsung VR Gear. Ya, sebuah aksesoris dari merek Samsung. Ini memang memanjakan para penggunanya untuk menikmati dunia virtual. Namun, harga yang dibanderol Samsung sangat tidak bersahabat dengan tipe-tipe dompet mahasiswa. Anda tidak perlu khawatir, karena kali ini saya akan membahas beberapa tipe VR Gear yang cukup bersahabat dengan dompet kita. Saya memiliki 9 jenis VR yang akan saya bahas kali ini. Antara lain, Rim 2, Rim 3, Octagon, Bigcare, Color Cross, VR Box, Soft Eva, Cardus, dan yang terakhir Iwan. Langsung saja saya mulai pembahasannya dengan VR yang termurah, yaitu jenis Cardus. Dalam kondisi awal, Anda memerlukan sedikit usaha untuk merakitnya, karena apa yang akan Anda dapatkan ketika awal membeli adalah hanya sebuah lembaran-lembaran kertas kardus yang telah memiliki garis potong. Harga yang perlu Anda butuhkan untuk membeli VR jenis ini hampir sama dengan harga ayam KFC, atau sekitar 30-50 ribu saja. Sangat bersahabat bukan dengan kantong-kantong mahasiswa? Tipe kardus memiliki jenis lensa yang berdiameter kurang lebih 2 inch. Ini termasuk lensa dengan ukuran terkecil pada VR Gear yang ada. Tidak ada bantalan apapun yang digunakan untuk menempelkan VR ke wajah, sehingga bisa dibayangkan jika pakai beberapa menit pasti akan merasa tidak nyaman. Terdapat satu buah magnet untuk aplikasi yang support dengan sensor magnet, tanpa ada head strap, jadi tipe ini sangat cocok bagi Anda yang hobi memodifikasi barang. Kesimpulan dari tipe ini, sudah cukup bagi Anda yang hanya penasaran seperti apa merasakan menggunakan VR Gear tersebut. Harga yang enteng bisa menambah dana sisa yang dapat Anda belikan untuk kebutuhan lain. Yang kedua, tipe Soft Eva. Kemasan cukup menarik dengan karton tipis berwarna coklat. Kondisi ketika Anda membuka pertama kali tidak jauh berbeda dengan tipe kardus tadi. Anda diharuskan sedikit mengasah otak untuk merakit satu persatu agar menjadi VR seutuhnya. Namun Anda tidak perlu khawatir, tipe ini tidak terlalu sulit untuk merakitnya. Selain itu, dalam paket penjualannya sudah disediakan manual book untuk membantu Anda dalam merakit. Harga yang perlu Anda butuhkan untuk membeli VR jenis ini sekitar 90-120 ribu saja. Lensa yang digunakan dari segi ukuran sama dengan tipe kardus. Hanya saja ketika saya coba visual yang ditampilkan terasa lebih clear daripada tipe kardus. Entah jenis lensanya berbeda atau hanya perasaan saya saja. Pengaturan posisi lensa tidak tersedia pada jenis ini. Walaupun sama dengan tipe kardus, di mana tidak ada bantalan yang menempel ke wajah kita, namun saat digunakan terasa cukup nyaman karena bahan material VR ini sangat empuk. Tersedia satu buah magnet dan satu buah head strap dalam paket penjualannya. Kesimpulan dari tipe ini adalah tipe ini sangat cocok untuk anak-anak karena memiliki warna yang mencolok dan bahan relatif aman. Oh ya, perlu diingat, untuk tipe ini tidak muat untuk HP ukuran 6 inch karena waktu saya mencoba dengan Redmi Note 2 dengan ukuran 5,5 inch hanya menyisakan ruang sekitar 0,2 inch saja. Yang ketiga adalah tipe Iwan. Ini adalah tipe VR plastik dengan harga yang paling murah dari VR yang ada. Dari kemasan awal tidak terkesan hal mewah. Dus kemasan hanya berbentuk seperti dus sepatu tanpa merek yang sangat tipis. Dari jenis material bahan, di bodi, VR terlihat juga sangat tipis. Anda dapat mendapatkan tipe ini dengan kisaran harga Rp100.000 sampai Rp120.000. Untuk lensa, ini adalah bagian paling minus dari tipe ini. Lensa yang digunakan sangat jauh dari kata cukup. Saya pertama kali memakai langsung merasakan gambar buram, bahkan lebih jelas menggunakan tipe kardus. Namun hal ini dapat diatasi dengan membeli lensa terpisah ukuran 3 inch dan mengubah lensa bawaan tersebut. Lensa dapat kita atur posisi ke samping, kiri, kanan, dan maju mundur sesuai dengan yang kita inginkan. Bantalan terdapat busa kecil yang dapat membuat penggunanya merasa nyaman saat memakainya. Tali head strap tersedia dalam paket penjualannya. Kesimpulan untuk paket ini, harga memang paling murah dari tipe yang ada, namun Anda masih perlu mengubah lensanya jika ingin mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Tipe yang keempat adalah tipe Rim 2. Rim 2 adalah jenis VR plastik yang memungkinkan Anda untuk menggunakannya bersamaan dengan kacamata. Sehingga ini akan sangat cocok bagi Anda yang sedang menggunakan kacamata namun ingin mencoba VR.
Anda dapat mendapatkan tipe ini dengan kisaran harga antara Rp120.000 sampai Rp170.000. Lensa yang digunakan memiliki diameter kurang lebih antara 3 inch dengan fitur adjustment lens ke kiri dan ke kanan, tetapi untuk ke depan dan ke belakang tidak dimungkinkan. Sehingga Anda dapat menyesuaikan kenyamanan view dari lensa terhadap smartphone untuk lebar layar yang berbeda-beda. Terdapat bantalan yang cukup nyaman dan bahan yang digunakan tidak terlalu mewah jika kita lihat. Namun itu sudah cukup untuk memenuhi fungsi dari VR itu sendiri. Untuk tipe ini juga memiliki magnet yang mendukung aplikasi bersensor magnetik. Tali head strap berstrip warna hitam dan garis biru cukup menarik jika kita melihatnya. Tali tersebut sudah tersedia dalam paket penjualan. Kesimpulan dari tipe ini, harga dengan kualitas produk sudah sangat worth sekali. Harga cukup murah dengan fitur yang lengkap. Hanya saja dari segi fisik memang cukup besar. Ya wajar saja karena memang tipe ini memungkinkan penggunanya untuk menggunakan kacamata. Yang kelima adalah tipe Bigcare. Bigcare memiliki tampilan awal kemasan tidak begitu menarik. Kardus polos berwarna coklat dan ketika kita membuka kemasan, terlihat perangkat VR yang sekilas cukup jumbo size dengan warna yang tidak terlalu menarik jika kita lihat sekilas. Anda dapat mendapatkan tipe ini dengan kisaran harga antara Rp170.000 sampai Rp200.000. Harga yang cukup lumayan untuk sebuah VR. Pada bagian lensa, Anda akan menemukan lensa dengan ukuran yang terlihat sangat lebar. Dan ketika kami coba, memang benar, view yang didapat dari VR ini sangat jelas karena faktor lensa yang jumbo tersebut. Anda juga dapat mengatur posisi lensa ke sisi samping dan depan dengan memutar bagian lensa. Terlihat bahan bantalan yang digunakan sangat bagus. Kain menyerupai kulit berwarna hitam dengan motif jahitan. Namun sayangnya tipe ini tidak dilengkapi dengan magnet atau fitur untuk membantu select menu. Tali head strap berstrip warna hitam polos dengan kualitas standar sudah tersedia dalam paket penjualannya. Kesimpulan untuk tipe ini, tipe Bigcare memiliki tingkat kenyamanan yang sangat baik, namun tidak seimbang dengan desain dan fitur yang dimilikinya. Yang keenam adalah tipe Octagon. Ini adalah tipe VR plastik yang memiliki ukuran cukup kecil. Tampilan kardus kemasan sangat menarik, menampakkan barang yang istimewa. Penutup depan berbeda dengan tipe yang biasanya. Tipe ini menggunakan sebuah tali elastis untuk menahan smartphone. Anda dapat mendapatkan tipe ini dengan kisaran harga antara Rp175.000 sampai Rp220.000. Ukuran lensa hampir sama dengan tipe VR plastik pada umumnya, yaitu 3 inch. Kualitas tampilan saat digunakan cukup baik, jelas dan nyaman. Namun sangat disayangkan, tipe ini tidak memungkinkan kita untuk melakukan pengaturan lensa baik ke samping atau ke depan. Untuk bantalan yang digunakan tipe ini terlihat seperti potongan spons yang ditempel dengan double tip pada bagian bodi VR. Tali head strap tersedia pada tipe ini, namun hanya berbentuk tali elastis ke samping tanpa ada yang berada di atas kepala seperti tipe-tipe sebelumnya. Tipe Octagon tidak menggunakan magnet melainkan lempengan logam yang menempel ke layar sebagai fitur select button-nya. Kesimpulannya, bagi Anda yang ingin memiliki perangkat VR yang simple, ini adalah pilihan yang tepat. Namun pastikan untuk smartphone Anda sekitar 5-5 inch saja, karena lensa tidak dapat disesuaikan, sehingga jika HP Anda terlalu kecil atau terlalu besar, itu tidak bisa digunakan. Untuk tipe yang ketujuh adalah VR Box. Sebenarnya ini bukan tipe yang asli, karena saya juga kecewa waktu memperolehnya. Ternyata tidak ada tulisan VR Box pada bodi VR seperti pada foto VR Box yang asli. Kemasan kardus berwarna coklat terlihat standar. Untuk VR-nya sendiri terlihat sangat besar, namun cukup mewah. Cara memasukkan smartphone juga berbeda. Tipe ini memiliki wadah untuk smartphone yang kemudian kita masukkan melalui sisi samping. Tutup depan dapat kita buka untuk menggunakan fitur kamera jika dibutuhkan. Anda dapat mendapatkan tipe ini dengan kisaran harga antara Rp200.000 sampai Rp250.000. Ukuran lensa hampir sama dengan tipe VR plastik pada umumnya, yaitu 3 inch. Kualitas tampilan saat digunakan cukup baik, jelas dan nyaman. Anda dapat melakukan pengaturan lensa ke samping kiri, kanan, dan depan belakang. Namun lagi-lagi yang disayangkan, tidak ada fitur select button dalam tipe ini. Untuk bantalan yang digunakan, tipe ini terlihat sangat rapih dan istimewa. Berwarna hitam berbahan kain pada sisi luar dan sedikit seperti kulit berjahit pada sisi yang menempel ke bodi VR-nya. Tali head strap tampak standar dengan tipe 3-way atas kiri kanan, dan ketika saya mencobanya ini sangat nyaman sekali.
Kesimpulan untuk tipe ini, harga dengan material yang diberikan cukup sebanding. Kualitas tampilan desain yang mewah menjadikan VR ini pantas dengan harga yang tinggi. Yang kedelapan adalah tipe rim 3. Untuk tipe ini adalah tipe kelanjutan dari rim 2. Tampak kemasan box terlihat lebih menarik dengan desain warna biru putih. Untuk bodi VR terlihat lebih mirip dengan rim 2. Hanya saja untuk tipe ini Anda dapat membuka bagian kameranya. Anda dapat mendapatkan tipe ini dengan kisaran harga antara Rp210.000 sampai Rp250.000. Ini lebih mahal daripada tipe sebelumnya yaitu rim 2. Ukuran lensa yang digunakan seperti pada sebelumnya, yaitu 3 inch, dan hanya dapat melakukan adjustment lens ke kiri dan ke kanan saja. Bantalan yang digunakan adalah bahan spons pada tengahnya, dan dilengkapi dengan lapisan seperti kulit pada bagian yang menempel ke wajah. Tipe ini tidak lagi menggunakan magnet, melainkan sebuah tombol di bawah yang terhubung dengan karet di dalam VR, yang tersentuh dengan layar smartphone Anda. Headstrap tersedia lebih menarik dengan adanya tulisan Ritex dari brand pada sisi atas. Kesimpulan dari tipe ini adalah VR penyempurnaan dari versi sebelumnya yaitu rim 2. Harga lebih mahal dengan fitur yang lebih lengkap. Untuk tipe yang terakhir atau ke-9 yaitu adalah tipe Color Cross. Ini adalah tipe dengan harga termahal dari list yang saya review saat ini. Ini pula VR dengan ukuran terkecil. Kita dapat melihat kemasan awal dengan kardus berwarna coklat berlogo tulisan Cina. Terlihat standar, namun masih lebih oke karena tercetak juga logonya pada kemasan. Cara memasang smartphone pada VR ini juga berbeda. Kita harus membuka sisi depan ke sisi luar. Fitur ini yang saya rasakan kelemahan tipe Color Cross. Saya cukup kesulitan dalam membuka bagian depannya tersebut. Anda dapat mendapatkan tipe ini dengan kisaran harga antara Rp220.000 sampai Rp270.000. Ukuran lensa hampir sama dengan tipe VR plastik pada umumnya, yaitu 3 inch. Fitur pengaturan lensa ke kiri, kanan, dan depan belakang terdapat pada tipe ini. Lagi-lagi, fitur inputan select menu tidak ada. Bahan bantalan tipe ini berbeda dengan yang lain. Dia menggunakan karet seperti karet pada jendela namun terasa cukup empuk dan nyaman ketika digunakan. Tali headstrap lebih menarik dengan adanya tulisan Color Cross sehingga dapat memberikan kesan barang VR yang mewah. Kesimpulan dari tipe ini, harga cukup tinggi dengan bentuk yang minimalis. Sangat cocok bagi Anda yang memang membutuhkan VR simple. Demikian video review saya kali ini. Semoga dapat membantu Anda dalam memilih pembelian VR gear agar sesuai dengan kebutuhan Anda. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe di bawah video ini. Terima kasih.